Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 10, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai bakteri, di mana materi ini sebetulnya berkaitan atau termasuk ke dalam materi klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom ya. Jadi ada bakteri, nanti ada protista, terus ada fungi, ada tumbuhan atau plantae, dan ada animalia. Oke, langsung saja ya. Bakteri ini makhluk hidup yang tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang. Jadi dalam mengamati bakteri kita memerlukan alat bantu, yaitu mikroskop. Nah, tetapi meskipun bakteri tidak bisa terlihat langsung, bakteri itu mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan, di mana bakteri itu berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, selanjutnya adapun mengenai ciri umum bakteri, yang pertama berukuran kecil. Diameternya 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai dengan 20 mikron. Nah, kalau misalkan kita dibandingkan kita bandingkan dengan panjang beras misalkan 1 cm. 1 cm itu sama dengan 10.000 mikron. Nah, di sini ada panjangnya bisa sampai 1 sampai dengan 20 mikron. Jadi kalau misalkan panjang beras 1 cm, berarti panjang bakteri kalau kita ambil yang 1 mikronnya itu 1 beras dibagi 10.000. Kebayangkan kecilnya itu seperti apa? Beras saja sudah kecil kan? Apalagi bakteri ya, yang sebesar beras dibagi 10.000. Yang bisa dibayangkan, makanya tidak bisa terlihat. Yang kedua, mempunyai dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk tubuh dari bakteri itu sendiri. Ya, dinding sel. Jadi bentuk fisik tubuhnya itu, dinding sel mempertahankan dirinya sehingga mempunyai bentuk fisik. Nah, itu. Terus selanjutnya, dinding sel ini tersusun dari senyawa peptidoglikan atau suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida. Nah, itu sumbernya atau ininya ya. Kadar dari dinding sel itu terdiri atas senyawa peptidoglikan. Selanjutnya, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Terus bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel tunggal ya. Ada uniseluler, ada multiseluler. Kalau multiseluler bersel banyak, kalau uniseluler bersel satu atau sel tunggal. Bersifat prokariotik
atau tidak mempunyai membran inti. Bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas habitatnya itu. Tidak hanya pada satu tempat ya, bakteri. Bakteri itu bisa ada di tanah, bisa ada di tumbuhan, bisa ada di hewan menempel, bisa ada di kita, di manusia menempel, bisa ada di makanan dan lain sebagainya. Makanya disebut bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Hidup secara soliter atau berkoloni. Ada yang soliter atau yang menyendiri, ada juga yang berkoloni. Beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Contoh Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Bacillus anthracis. Nah, selanjutnya struktur bakteri. Kita bisa lihat ya struktur bakteri. Struktur bakteri ini dibagi dua, ada struktur umum, ada struktur tambahan ya. Ada struktur umum, ada struktur tambahan. Struktur umum bakteri meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Tadi dinding sel sudah dijelaskan fungsinya ya. Selanjutnya membran plasma. Apa itu membran plasma? Membran plasma tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif permeabel atau dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Nah, membran plasma ini fungsinya membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat yang ada di luar sel. Mana membran plasma? Nah, ini membran plasma ya. Kita bisa tandai misalkan. Ini membran plasma. Terus tadi apa? Selain membran plasma ada sitoplasma. Mana gambarnya sitoplasma? Nah, ada ini ya, sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi untuk apa? Coba ada yang pernah tahu fungsinya? Yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme atau reaksi kimia dari bakteri itu dilakukan pada bagian sitoplasma. Yang selanjutnya ribosom. Ribosom merupakan organel kecil ya. Organel kecil. Sebenarnya kalau dilihat di gambar ini kan kita nggak tahu mana sih ini nunjuknya kemana. Pokoknya intinya organelnya kecil dan ada pada bakteri. Ya. Nah, organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Jadi ribosom ini justru terletak di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Nah, ribosom tersusun dari apa? Ribosom tersusun dari senyawa protein dan RNA. RNA itu singkatan dari apa? Singkatan dari ribonucleic acid. Jumlah ribosom di dalam suatu sel bakteri dapat mencapai ribuan ya. Misalkan dalam bakteri Escherichia coli itu ribosomnya bisa mencapai sekitar 15.000. Nah, jadi justru ribosom ini terletak di dalam sitoplasma.
Dan bahan inti. Bahan inti itu apa? Bahan inti itu DNA dari bakteri tersebut, ya, atau bahan genetik. Struktur yang selanjutnya, struktur tambahan dari bakteri. Struktur tambahan itu meliputi flagela, pili atau imbri, kapsul, klorosom, mesosom, vakuola, vakuologas, dan endospora. Nah, struktur tambahan ini artinya tidak semua ada di bakteri. Jadi ada yang mempunyai, kadang ada yang mempunyai flagel, ada juga yang tidak memiliki atau tidak mempunyai flagel. Jadi namanya juga struktur tambahan. Flagel itu apa? Flagel itu alat gerak dari bakteri. Mana flagel? Nah, ini flagel ya. Ini flagel ada. Flagel alat gerak dari bakteri. Terus selain flagel tadi apa? Ada pili atau imbri. Nah, kalau pili itu justru menempel pada nah, ini pili menempel pada seluruh tubuh dari bakteri tersebut ya. Pili itu berfungsi untuk apa? Pili membantu bakteri menempel pada suatu media atau tempat hidup. Jadi menempelnya bakteri dibantu oleh pili. Nah, sama juga sebetulnya pili tersebut sebagai alat gerak, tapi fungsinya untuk menempel. Terus fungsi yang kedua ada lagi, melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadi transfer DNA pada saat terjadi konjugasi. Pilus untuk atau pili untuk konjugasi disebut pili seks ya. Jadi alat yang menempel pada tubuh pili ada juga namanya pili seks, berfungsi untuk alat perkembang biakan. Itu. Terus yang selanjutnya ada kapsul. Kapsul, nah itu kapsul ada juga bagiannya. Kapsul fungsinya untuk apa? Kapsul ini jadi tersusun atas lendir. Kapsul ini tersusun atas lendir yang ketebalannya bervariasi ya, dari setiap bakteri itu mempunyai ketebalan lendir yang berbeda-beda, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, kapsul ini atau lendir ini yang menyelimuti bakteri ini juga disebut sebagai penyebab rusaknya makanan yang terkontaminasi. Makanya ketika kita melihat makanan yang sudah basi ya, maka makanan tersebut akan mengeluarkan lendir yang sangat banyak. Nah, lendir itu dari mana? Dari bakteri, dari pili. Dari kapsul yang menyelimuti bakteri. Berarti kalau makanan itu jika makanan semakin banyak lendirnya, maka di dalam makanan tersebut juga semakin banyak bakteri. Makanya kalau kita memakan makanan tersebut, maka perut kita akan mules ya, atau tidak enak. Nah, itu. Bagian yang selanjutnya adalah klorosom. Nah, klorosom ini suatu struktur lipatan. Ada nggak gambarnya klorosom? Klorosom.
Nah, kalau tidak ada, nggak apa-apa, mungkin di gambarnya tidak tercatat ya. Ada klorosom. Ada klorosom, suatu struktur lipatan di bawah membran plasma, di bawah membran plasma. Jadi kalau posisi membran plasma mana? Nah, itu ada membran plasma ya. Berarti di bawahnya lipatan yang berisi klorofil dan pigmen fotosintetik. Nah, itu klorosom. Yang selanjutnya mesosom. Mesosom itu bagian, ada nggak gambarnya? Coba kita lihat dulu gambarnya, ada nggak? Nah, ada. Bagian yang berada di bawah membran plasma juga ya. Nah, organel ini merupakan penonjoran membran plasma ke arah sitoplasma. Nah, fungsi dari mesosom untuk menghasilkan energi. Nah, itu jika kita lihat gambarnya ada seperti bercak ya, mesosom itu. Seperti bercak. Nah, ini menghasilkan energi ya. Energi itu dari mana? Bisa dari protein, lemak atau karbohidrat yang di metabolisme di dalam tubuh bakteri. Selanjutnya vakuola gas ya. Selanjutnya ada bagian vakuola gas. Nah, sebentar ya, kita lihat gambarnya, mana ada nggak vakuola gas? Vakuola gas. Coba dilihat ada tidak gambarnya. Kalau tidak ada berarti belum digambarkan, tapi nggak apa-apa. Nah, vakuola gas ini adalah bagian yang terdapat pada bakteri tentunya, tetapi tidak semua bakteri ya. Hanya bakteri fotosintetik yang hidup di air. Jadi kalau bukan bakteri fotosintetik itu biasanya tidak terdapat vakuola gas. Nah, vakuola gas ini memungkinkan bakteri mengapung di permukaan air sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses berfotosintesis. Bagian yang terakhir yaitu endospora ya, endospora. Kita lihat ada nggak gambarnya endospora? Tidak ada juga ya. Endospora ini berfungsi untuk proses perkembangbiakan dari bakteri. Nah, itu mengenai struktur bakteri, baik struktur umum bakteri maupun struktur tambahan. Yang ketiga, ada bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada bacillus atau bentuk batang, yang kedua ada coccus bentuk bola, yang ketiga ada spirillum atau bentuk spiral atau pegas. Nah, ini bisa dibaca ya, bacillus dibagi menjadi dua, ada monobacillus, ada streptobacillus. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini gambarnya bacillus. Ya.
Bacillus bentuk batang, ini gambarnya. Terus coccus bentuk bola. Terus yang ketiga spirillum bentuk pegas. Nah, itu maaf ya, bentuk dari bakteri. Yang keempat, reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ini ada dua cara, ada reproduksi seksual, ada reproduksi aseksual. Reproduksi seksual itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transformasi, yang kedua ada transduksi, yang ketiga ada konjugasi. Nah, transformasi, kita lihat transformasi. Nah, ini proses reproduksi secara aseksual. Proses reproduksi secara aseksual. Transformasi ini di mana tahapan yang pertama donor dari bakteri itu mengeluarkan DNA. Mana DNA-nya? Ini DNA-nya. Ini DNA. Nah, DNA ini nantinya disuntikan ke penerimanya. Mana penerimanya? Yang ini penerimanya. Jadi ada bakteri yang mendonor, ada donor bakteri, ada penerima atau resipien bakteri. Nantinya si DNA tersebut akan menempel atau menginjeksi ke bakteri penerima. Mana ini gambarnya, menginjeksi, sehingga DNA tersebut akan menempel dan menghasilkan rekombinan baru dari bakteri baru. Ya, jadi akan menghasilkan bakteri baru yang mempunyai DNA dari bakteri donor tadi. Mana? Nah, ini. Selanjutnya ada cara yang kedua. Cara yang kedua transduksi. Nah, transduksi ini sebetulnya proses reproduksi bakteri yang sama ketika daur litik terjadi pada virus. Daur litik terjadi pada virus yang menginfeksi bakteri. Karena transduksi ini dibantu oleh virus dalam setiap fasenya. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama, bakteri donor ini sudah terkontaminasi atau terinjeksi dengan virus. Nah, ini virus. Sehingga di dalam bakteri tersebut ada DNA virus dan DNA virus tersebut berkembang biak. Bertambah banyak, berduplikasi. Sehingga pada fase selanjutnya di sini fase perakitan virus baru. Kenapa? Karena tadi virus sudah menempelkan DNA-nya ke dalam bakteri. Tetapi di dalam tubuh bakteri tersebut tidak 100% DNA-nya virus. Nah, jadi setengahnya DNA virus, setengahnya lagi DNA bakteri. Nah, pada fase ketiga, si virus-virus baru ini lisis atau keluar, pecah ya. Lisis itu artinya pecahnya dinding bakteri sehingga virus bisa keluar, virus baru. Tetapi virus baru ini tidak 100% DNA-nya virus. Dia juga membawa apa? Membawa DNA dari bakteri. Sehingga pada proses selanjutnya ketika ada bakteri resipien dan virus yang membawa DNA
bakteri itu menyuntikkan lagi ke bakteri resipien ini. Ya. Selanjutnya berkembang DNA yang dibuat virus masuk ke DNA bakteri dan menghasilkan bakteri yang baru yang di dalamnya ada DNA bakteri yang tadi sudah dibawa oleh virus. Nah, itu. Cara yang ketiga yaitu konjugasi. Nah, konjugasi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fase ya. Ini gambarnya kan. Nah, ada 4 fase. Nah, ini gambarnya. Yang seperti ini namanya DNA kromosom, bentuknya seperti benang. Yang bulat ini namanya plasmid. Nah, yang ini semua ini namanya bakteri donor. Nah, bakteri donor. Nah, yang panjang seperti batang ini namanya pilus. Nah, pilus ini akan menyatu dengan bakteri resipien. Karena apa? Karena yang ini tadi, yang sebelah sini itu bakteri donor, yang ini bakteri resipien. Pilus ini akan bersatu. Nah, pada fase ini kan bersatu. Pilusnya bersatu sehingga memungkinkan transfer DNA. Nah, ini gambar transfer DNA terjadi sehingga pada fase selanjutnya masing-masing bakteri mempunyai bagian pilus. Nah, dan menjadi individu baru. Nah, itu reproduksi dengan cara konjugasi. Terus reproduksi yang selanjutnya ini dengan cara aseksual atau tidak kawin ya. Sebagian besar bakteri melakukan reproduksi aseksual melalui proses pembelahan biner. Proses ini mampu mereproduksi salinan genetik dari sel induk secara tepat. Nah, reproduksi yang cepat ini memungkinkan bakteri dapat berkembang menjadi sangat banyak dalam lingkungan yang menguntungkan. Nah, jelas ya, kalau misalkan reproduksi dengan cara aseksual ini atau pembelahan biner itu otomatis menghasilkan genetik dari sel induk secara tepat atau sangat-sangat mirip. Karena apa? Karena ya orang pembelahan namanya pembelahan biner. Jadi yang dari satu membelah menjadi banyak, otomatis DNA-nya akan sangat mirip. Nah, itu. Selanjutnya yang kelima, morfologi koloni bakteri. Morfologi koloni bakteri itu artinya bentuk luar. Morfologi itu bentuk luar. Koloni itu kumpulan dari bakteri, koloni bakteri. Jadi bentuk-bentuk kalau misalkan bakteri sedang berkoloni atau sedang mengumpul. Nah, yang pertama ada bentuk sirkular, bundar ya. Bundar seperti lingkaran ya. Terus ada irregular. Irregular itu tidak menentu ya bentuknya. Irregular. Terus ada filamentos atau berbentuk seperti benang-benang yang saling berkaitan ya. Kalau misalkan istilahnya kusut, benang kusut lah. Benang kusut yang bergabung dengan benang-benang lain sehingga menjadi banyak dan berkoloni, itu bentuknya. Terus rhizoid.
Rizoid ada koloni yang bentuknya seperti rizoid atau seperti rizoid itu akar. Terus ada berbentuk entire. Entire. Nah ini. Yang selanjutnya undulate. Terus filiform. Terus curl. Terus ada lagi lobate. Ada lagi bentuknya. Ini kalau berdasarkan bentuk ketinggian ada rise, convex, ada flat atau datar, ada umbonet. Ya, itu bentuk-bentuk dari koloni bakteri. Ada menurut tepi luarnya, ada menurut ketinggiannya itu. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas mengenai pewarnaan atau pengecatan bakteri. Nah, apa sih tujuan dari pengecatan bakteri ini? Jadi maksud dari pengecatan itu bakteri yang diambil misalkan dari sumbernya dan disimpan di laboratorium. Di laboratoriumnya itu disimpan biasanya di gelas kaca atau yang digunakan pada saat kita melihat di bawah mikroskop. Nah, itu biasanya diberikan warna. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah melihat bentuk bakteri. Yang pertama itu. Yang kedua, memperjelas ukuran bakteri. Yang ketiga, melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri. Yang keempat, melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat fisika dan kimia dapat diketahui. Nah, salah satu teknik pewarna yang banyak digunakan mengidentifikasi bakteri yaitu pewarnaan Gram. Melalui pewarnaan Gram, bakteri dapat dibedakan antara bakteri Gram negatif dan bakteri Gram positif. Nah, biasanya kalau misalkan praktikum itu bakterinya disimpan di kaca objektif ya. Bukan di gelas kaca objektif. Nah, ini tabel pembeda antara bakteri Gram positif dengan Gram negatif. Dilihat dari dinding sel, lapisan peptidoglikan kadar lipidnya bakteri Gram positif lebih tebal 1 sampai dengan 4%. Bakteri Gram negatif lebih tipis 11 sampai 12%. Resistansi terhadap alkali bakteri Gram positif tidak larut, bakteri Gram negatif larut. Kepekaan terhadap iodium lebih peka Gram positif. Gram negatif kurang peka. Toksin yang dibentuk eksotoksin untuk Gram positif dan endotoksin untuk Gram negatif. Resistansi terhadap telurit lebih tahan untuk Gram positif dan lebih peka untuk Gram negatif. Sifat tahan asam, ada yang tahan asam untuk Gram positif. Untuk Gram negatif tidak ada yang tahan asam. Kepekaan terhadap penisilin. Bakteri Gram positif lebih peka, bakteri Gram negatif kurang peka. Kepekaan terhadap streptomycin Gram positif tidak peka, Gram negatif peka. Nah, itu mengenai pewarnaan atau pengecatan bakteri. Selanjutnya, klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan. Klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri atau eubakteri atau bakteri sejati itu bisa dibedakan yang pertama atas perbandingan dalam
RNA ribosomalnya. Terus bisa dibedakan berdasarkan sumber nutrisinya. Terus bisa dibedakan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Berdasarkan pembanding signature sequence dalam RNA ribosom, ya, antara lain ada Proteobacteria, ada bakteri gram positif, ada Spirochetes, ada Chlamydias, ada Cyanobacteria. Terus bakteri berdasarkan sumber nutrisinya bisa dibedakan menjadi bakteri autotrop, bakteri heterotrop. Terus bakteri dibedakan berdasarkan kebutuhan oksigennya, ada bakteri aerob dan ada bakteri anaerob. Peranan bakteri itu ada banyak, ada yang ada banyak ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan tentunya banyak. Ada peranan dalam bidang industri makanan, pembuatan makanan. Nah, contohnya misalkan nih, Lactobacillus casei berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Itu menggunakan bakteri, tapi bakterinya bakteri menguntungkan. Acetobacter Acetobacter berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Streptococcus lactis dan Streptococcus ceremonis berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogurt atau susu asam. Spirulina berperan dalam pembuatan PST atau protein sel tunggal. Itu dalam bidang industri makanan. Dalam bidang obat-obatan vitamin, nah ini ada Streptomyces aureus pasien berperan dalam pembuatan antibiotik aureomycin. Bacillus brevis berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin, dan masih banyak lagi, silakan kalian baca ya. Itu obat-obatan dan vitamin. Selanjutnya di bidang pertanian. Ada Rhizobium leguminosarum membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan Leguminosae dan mengikat nitrogen bebas. Terus Azotobacter chlorososum menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen udara. Jadi sengaja misalkan ditaburkan bakteri Azotobacter pada tanah. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyuburkan tanah. Karena apa? Mengikat nitrogen di udara, sehingga nitrogen di udara bisa digunakan atau bisa menempel di tanah, sehingga membuat tumbuhan menjadi subur. Yang ketiga nitrosomonas. Terus ada nitrosomonas, nitrosococcus, dan nitrobacter. Membantu proses pembentukan senyawa nitrat dalam tanah ya. Jadi nitrogen dan nitrat di dalam tanah itu sangat diperlukan. Itu ketiga bakteri yang menguntungkan di bidang makanan, obat-obatan dan vitamin, dan pertanian. Terus ada lagi dalam pembuatan biogas atau pengurai. Nah, ini biogas atau pengurai. Ada Escherichia coli membusukkan sisa makanan di usus besar, membantu pembentukan vitamin K dan menguraikan asam semut. Asam semut menjadi karbon dioksida dan H2O. Yang kedua, Methanobacterium membusukkan sampah daun dan kotoran hewan, dan seterusnya ya, kalian bisa baca. Nah, itu peranan yang menguntungkan ada 4. Ada industri makanan, obat-obatan dan vitamin, bidang pertanian, dan biogas serta pengurai. Yang selanjutnya bakteri yang merugikan, ada 2 ya. Yang pertama
peranan bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan ada banyak ya. Misalkan Vibrio, kolera, penyakit kolera pada manusia, ada Mycobacterium tuberculosis atau TBC. TBC, penyakit paru-paru itu gara-gara bakteri. Terus Mycobacterium lepra, penyebab penyakit lepra. Yang keempat, Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri pada manusia. Nah itu. Ada lagi misalkan pada hewan, Bacillus anthracis. Nah itu penyebab penyakit antraks pada sapi. Terus pada tanaman, Xanthomonas citri, misalkan penyebab kanker batang pada tanaman jeruk, itu pada tumbuhan. Yang selanjutnya peranan bakteri yang merusak makanan ya. Ada Clostridium botulinum, merusak makanan yang dikalengkan. Ada Pseudomonas cocovenenas, merusak tempe. Terus yang ketiga ada Lysonostoc mesenteroides, merusak makanan sehingga menjadi basi. Yang keempat, Enterobacter aerogenes, mengakibatkan air susu menjadi berlendir. Nah, itu bakteri yang merusak makanan, yaitu. Jadi justru bakteri ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kita kan taunya bahwa bakteri itu menjadi hal negatif, padahal banyak bidang-bidang yang memanfaatkan bakteri sebagai sumber penghasilannya. Misalkan tadi industri makanan. Itu. Yang ketiga, cara mengatasi bakteri merugikan. Yang pertama dengan cara pengawetan. Cara pengawetan bisa dilakukan dengan pendinginan, pemanasan, pengeringan, pengalengan, pengasinan, pemanisan, pengasaman, fermentasi. Yang kedua dengan cara imunisasi. Usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Salah satu cara imunisasi dengan melakukan vaksin. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Itu cara mengatasi bakteri yang merugikan. Nah, sampai di sini semoga kalian dapat memahami materi yang disampaikan oleh Bapak. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga kalian terus belajar, mencari di sumber-sumber lain, bisa di buku, bisa di internet, bisa di blog, web, dan lain sebagainya. Dan untuk tugas-tugas kalian yang belum mengumpulkan, harap segera dikumpulkan, mengingat kita tanggal 30 November itu sudah mulai PAS ya, penilaian akhir semester, sehingga nilai harus segera dikumpulkan. Nah, itu mengingatkan ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu menjalankan aktivitasnya dengan baik ya. Tidak dikurangin mainnya, misalkan jangan banyak nongkrong, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangannya atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.